Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan kembali untuk mulai PA Bunga Bakung yang kemarin hari Senin sudah berlalu. Kita juga sudah mulai PA, dan selamat berjumpa kepada saudara-saudaraku yang terkasih. Bagaimana Bapak Ibu dan saudara sekalian? Kami mengharapkan Bapak Ibu saudara sekalian pasti sehat karena di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sudah beberapa waktu kita tidak dapat berjumpa dengan tatap muka, tapi pada saat ini kita boleh untuk mengobati rindu kita di dalam pertemuan PA Bunga Bakung melalui media online. Dan pada saat ini kita akan mulai dengan PA Bunga Bakung. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan kidung 127 ayat yang pertama dan kedua. Oh
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada sore hari ini kami hamba-Mu sekelompok kecil PA Bunga Bakung datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, pada sore hari ini kami akan membahas firman-Mu melalui PA Bunga Bakung. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan yang memimpin di dalam PA Bunga Bakung pada sore hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga berkarya untuk Jemaat Philadelphia, supaya walaupun beberapa waktu kita tidak dapat berjumpa, tapi Tuhan tidak meninggalkan Jemaat Philadelphia untuk dapat berkumpul kembali pada saatnya nanti. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan lawat untuk Bapak Nugroho Yulianto, juga Ibu Nugroho Yulianto, juga Bapak Ratijo yang sedang melanjutkan untuk kesembuhannya, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tolong Tuhan, hadir Tuhan untuk melawat dan menjamah saudara-saudara kami, supaya saudara-saudara kami dapat sembuh kembali seperti sedia kala, supaya pada saatnya nanti Tuhan berkenan untuk kami bersama-sama berkumpul di dalam persekutuan gereja. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kami yang akan membacakan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, beri Roh Kudus berkarya dan kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini, dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Rencana Tuhan tidak terjajaki. Keluaran 2
ayat 1-10. Ketika ketakutan Fir'aun yang tidak beralasan selalu membelenggu hidupnya, maka ia memerintahkan setiap anak laki-laki yang lahir dari Israel harus dibunuh atau dibuang ke sungai Nil. Dinamika kehidupan orang Israel di tanah Mesir tentu saja dinamika yang tidak mudah dipahami. Itulah sebabnya ketika seorang perempuan Lewi melahirkan dan dilihatnya anaknya cantik tetapi jenisnya kelamin laki-laki, mereka menyembunyikan sampai 3 bulan. Semakin besar tentu saja tidak dapat disembunyikan. Pertumbuhan anak laki-laki pasti berbeda dengan anak perempuan. Itulah sebabnya keluarga mencari jalan tengah, tidak membunuh tetapi menaruh anak tersebut dalam sebuah peti dan kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Sedangkan kakak perempuan bayi tersebut dari jauh mengikuti perkembangan apa yang akan terjadi kepada adiknya. Keluarga bayi tersebut bisa jadi sudah sangat sulit terhadap banyak akan bayinya. Keluarga bayi tersebut bisa jadi sudah sangat sulit berharap banyak akan bayinya keluar, tentu saja mengharapkan bayinya tidak mati. Itulah sebabnya kakak perempuan bayi tersebut diminta untuk mengawasi peti yang berisi bayi yang sudah dihanyutkan di tepi sungai Nil. Tentu bukan sebuah kebetulan ketika bayi itu hanyut melewati putri Fir'aun yang sedang mandi di sungai Nil. Putri Fir'aun tertarik untuk peti yang hanyut itu sehingga ia meminta hambanya perempuan untuk mengambil peti itu. Ketika dibuka, ternyata isi dalam peti tersebut adalah seorang bayi kecil yang menangis. Melihat keadaan bayi itu, putri Fir'aun tertarik untuk mengambil dan memelihara bayi tersebut. Putri Fir'aun tidak berpikir tentang perintah orang tuanya yang memerintahkan supaya bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani harus dihanyutkan di sungai Nil. Ketika putri Fir'aun tertarik untuk merawat bayi itu, kakak perempuan bayi yang mengikuti arah hanyutnya peti itu kemudian memberanikan diri untuk mendatangi putri Fir'aun dan menawarkan diri untuk mencari inang yang menyusui bayi itu. Bagaimana kakak perempuan bayi tersebut dapat berkata demikian kepada putri Fir'aun? Mungkin saja karena kakak perempuan bayi itu sudah diberitahu sebelumnya oleh ibunya apa yang harus dilakukan ketika ada sesuatu yang terjadi dengan bayi tersebut. Putri Fir'aun menyambut baik tawaran kakak perempuan bayi tersebut. Bahkan jerih payah anak perempuan yang mencarikan inang untuk menyusui bayi akan diberi upah. Kemudian perempuan yang akan menyusui itu mengambil bayi dan kemudian menyusuinya. Ketika anak tersebut telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun dan diangkat menjadi anaknya dan menamai anak tersebut Musa, yang artinya karena aku telah menariknya dari air. Peristiwa bayi dihanyutkan di tepi sungai Nil dan kemudian ditemukan oleh putri Fir'aun tentu bukan sebuah kebetulan. Peristiwa yang
dihanyutkan di tepi sungai Nil dan kemudian ditemukan oleh putri Firaun, tentu bukan sebuah kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan memang tidak mudah untuk dipahami, bahkan tidak terjajaki manusia. Pesan dari bacaan ini, kita diangkat bahwa kesulitan yang terjadi dalam hidup ini tidak terjadi begitu saja. Ketika kita menerimanya dengan rela, maka ada rencana Tuhan yang tidak terjajaki oleh pemikiran manusia. Yang paling penting, kita harus memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa di balik kesulitan selalu ada rencana Tuhan yang tidak terjajaki. Marilah kita meyakini bahwa semua kesulitan yang kita alami bukan sebuah hukuman, tetapi menjadi sarana Tuhan menyatakan rencananya. Amin. Di dalam bacaan pada sore hari ini, saudara-saudara, banyak sekali kita mengatakan kita kesulitan, kita susah, kita sepertinya tidak berdaya. Tapi Tuhan tidak pernah akan meninggalkan umatnya untuk selalu mendapat kesulitan dan kesusahan. Tapi itu adalah rencana Tuhan yang baik, supaya kita tidak terlalu mengandalkan apa yang ada di dunia, serba enak, serba tercukupi, dan serba sehat. Tetapi Tuhan itulah tantangan kita, bukan tantangan, tapi itulah kehendak Tuhan, supaya kita selalu mengingat bahwa Tuhan selalu berjanji untuk selalu melindungi dan memberi kepada umatnya sesuatu yang baik, tanpa diberi sakit, penyakit, percobaan, kepedihan. Kita tidak akan iman kita tidak akan seperti yang sebelumnya. Setelah kita diberi sesuatu yang pahit, yang tidak enak, dan yang selalu kekurangan, tetapi Tuhan akan beri yang lebih kalau kita mau menghayati bahwa itulah yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita kalau mendapat yang enak itu yang belakang, yang berakhir dengan baik dan berakhir dengan sukacita. Percayalah saudara-saudara, bahwa semua itu kalau iman kita kuat, kita selalu mengandalkan kepada Tuhan dan percaya akan firman Tuhan, kita akan selalu mendapatkan sukacita, kekuatan, kesehatan, dan segala sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, pasti kita akan diberikannya dengan sepenuh, dengan sempurna, dan dengan apapun yang kita kehendaki, Tuhan akan memberi. Memang betul kita harus bersabar menanti Tuhan memberi berkat, dan kita harus berusaha. Tidak selalu kita mohon, kita minta, Tuhan lalu memberi. Dan kita harus berusaha, bekerja, berkarya, dan kita berserah kepada Tuhan. Itulah Tuhan, itulah saudara-saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu percaya, seperti bayi laki-laki yang dihanyutkan di sungai Nil. Itu bukan kebetulan, tetapi memang itu rencana Tuhan, supaya bayi itu menjadi selamat dan akan menjadi kepercayaan yang baik
karena dia akan dipakai Tuhan untuk berkarya di dalam kehendak Tuhan. Musa karyanya tidak main-main, karena Musa dipakai oleh Tuhan yang selalu apa yang dikehendaki manusia, Musa akan memberikannya. Seperti gunung batu yang diketuk dengan tongkatnya akan mengeluarkan air karena umatnya kehausan. Itulah ya saudara-saudara yang dapat kami landaskan pada sore hari ini. Mari kita percaya kepada Tuhan dan selalu takut akan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih saudara-saudara, inilah pengalaman kami yang kami dapat tularkan kepada saudara-saudara di dalam PA sore hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa karena PA Bunga Bakung sore hari ini telah selesai. Bapa yang ada di surga, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami PA Bunga Bakung pada sore hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini, supaya saudara-saudara kami dapat mendengar, menghayati, dan melakukannya. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati dan akan memberi sesuatu yang indah yang tidak dapat kami lihat, tidak dapat kami sangka-sangka. Mukjizat dan berkat Tuhan pasti akan datang pada saatnya yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga sekali lagi berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menantikan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan juga jangan tinggalkan. Tuhan berkati dan Tuhan ampuni akan dosa dan kesalahannya. PA Bunga Bakung pada sore hari ini telah usai Tuhan, dan kiranya Tuhan membolehkan kami untuk dapat bertemu kembali di Senin yang akan datang bersama PA Bunga Bakung. Juga kami berdoa untuk keluarga yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan selalu lindungi dalam kuasa Tuhan, dan ampunilah akan segala dosa dan kesalahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara kami, PA Bunga Bakung telah selesai. Sampai berjumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Dan saudara-saudara juga supaya dapat sehat, dapat bersukacita bersama Bunga Bakung. Dadah, selamat berjumpa kembali untuk Senin yang akan datang. Terima kasih.